Laptop saya belum nyala. Zoom di laptop masih loading. Oke. Oke. Join with video. Volume matikan. Oke. Kita sudah live streaming. Wish. Boleh bagi linknya? Oh, kejap. Masih. Yang di laptop masih belum nyala ini. Yang di laptop. Sudah join? Sudah bagi Laptop join belum? Loading ini lagi ada masalah. Kita sudah live sekarang nih. Assalamualaikum semua. Sekejap bagi link. Oke, udah nyala juga di laptop. Abu Faris, orang sedang melihat kita ni. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar, saya bagi WhatsApp link. Alright. Oke, sudah. WhatsApp sudah bagi. Alhamdulillah. Okey, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Assalamualaikum. Dengar ke saya punya suara? Okey, alhamdulillah sekarang ni bersiaran langsung ya. Okey, dengar suara ya? Dengar alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Okey, sebentar kita nak bagi video. Okey. Tutup lagi satu sound tu. Apa? Dekat ni. Okey, boleh? Okey, boleh semua? Okey, baik, insya-Allah. Sebentar. Kita tengok. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, clear ke audio kami ni? InsyaAllah, cuba kalau clear, cuba komen clear. Saya sedang monitoring dekat sini, insyaAllah kita akan mulakan sebentar lagi. Jadi kita punya tetamu juga sudah ready. Alhamdulillah, ramai ni, Masya Allah. Ramai, alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan membicarakan tentang topik manajemen Ramadan. Baik, insyaAllah kita daripada tetamu jemputan kita daripada jauh kita menjemput ya. Daripada Indonesia, Masya Allah. Jadi sebenarnya ni untuk tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya kamera saya guna kamera yang apa ni? Yang cantik tu. Cumanya bila update yang terbaru ni tak boleh detect. InsyaAllah sebab dia dah updatekan features baru, insyaAllah akan datang kita boleh pakai. Jadi sekarang ni kita punya tetamu jemputan kita dah ready. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, insyaAllah kita akan bermula lagi sebentar lagi. Jadi hari ini topik kita tentang manajemen Ramadan. Kita akan berbincang tentang manajemen Ramadan. Bagaimana kita nak manage kita punya Ramadan, insyaAllah. Jadi okey, boleh dengar ke suara saya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan cuba komen. Okey, Bandung insya-Allah. Okey, bagi ruang dan peluang Abu Faris untuk share seramai-ramainya. Ini dua negara Malaysia dan Indonesia, insya-Allah. Alright. Jadi tuan-tuan dan puan-puan daripada yang menonton ni, okey, boleh tahu menonton daripada mana lokasi anda? Cuba komen dekat bawah ni. Cuba komen kat bawah daripada mana lokasi anda menonton. Yang bestnya kali ni kan, informasi kita punya puan lebih apa ni? Lebih menarik sebenarnya. Manajemen Ramadan. Manajemen, lepas tu Ramadan. Satu tajuk yang apa ni? Canggih bahasa ustaz. Kalau ustaz apa dipanggil, canggih tajuk dia. Jadi hari ini topik yang sangat menarik. InsyaAllah
Abu Faris, kita sembang-sembang santai je minggu hari kali ni. Alright, siap, Jadi okay, siap siap. semangat tu Abu Faris, baju dia, masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kita buat ta'aruf sebentar lah. Ta'aruf sedikit. Boleh, Siapakah Abu boleh. Faris? Berasal daripada mana? Dah kahwin ke belum? Okey. Okey, insyaAllah kita sediakan tetamu jemputan kita. Perkenalkan sendiri insyaAllah. Abu Faris. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat semua, baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di Malaysia. Dari Bandung nih, dari tempat saya berada, saya mendoakan semoga sahabat yang menyimak live Facebook ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat semua, kali ini saya mau taruh terlebih dahulu sebelum saya banyak berbincang tegur sapa dengan sahabat semua. Nama saya di paspor itu adalah Hasan Basri Badruddin. Nah, Hasan Basri Badruddin. Nah, karena apa disebut Abu Faris? Karena saya terbiasa membuat kuliah ataupun siar di radio di MQ FM Bandung dengan sapaan namanya Abu Faris. Abu sendiri berarti bapak, Faris adalah anak pertama saya, alhamdulillah. Saya sendiri bukan ustadz, sahabat semua, karena saya belajar ilmu training, ilmu motivasi. Kalau untuk ustadznya, saya rasanya belum layak dipanggil ustadz. Saya banyak berguru juga kepada saudara serumpun, termasuk yang ada di Malaysia, yaitu bersama Ustadz Dr. Azhar Yakub dan juga dengan istri tercinta beliau adalah Ustazah Nur Hafizah Musa. Alhamdulillah. Nah, saya kalau mau dilihatkan boleh juga sahabat Anwar dan sahabat pendengar semua. Ini adalah gambar saya bersama guru tercinta Ustadz Dr. Azhar dan istri beliau Datuk Dr. Nur Hafizah Musa. Di bulan Februari saya berkunjung ziarah ke rumah beliau sekaligus ke Mahat Madinatul Hufaz. Dan qadarullah saya bertegur sapa juga dengan sahabat Anwar ini. Wasilahnya adalah karena dijumpakan oleh guru saya Ustadz Dr. Azhar Yakub. Sahabat pendengar semua, sahabat yang menyimak melalui live Facebook, sebelum lanjut mari kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat semua, mari kita ikhlaskan. Ikhlas menerima apapun keadaan kita saat ini, baik yang di Indonesia, apalagi di Malaysia. Ikhlas adalah modal kita ataupun awal kita untuk melakukan kebaikan di masa-masa yang akan datang, terutama menyambut Ramadan. Ikhlas apa sekarang ini? Ikhlas dengan hadirnya COVID-19. Sahabat Anwar yang saya tahu nih, harusnya bersumpah saya di bulan Mac, penghujung Mac. Beliau harusnya berkunjung ke Bandung bersama guru kami Ustadz Dr. Azhar Yakub dan dengan yang lainnya. Tapi qadarullah COVID-19 menjadi boleh disebutnya mencabar, menguji kesabaran kita. Jadi mari kita ikhlaskan. Ikhlaskan apapun yang terjadi saat ini. Malaysia karantin wilayah, di Indonesia sebagian sudah dibatasi, sebagian belum. Kalau saya di zona saya masih boleh sholat Jumat di masjid, masih boleh sholat Jumat di masjid bersama jiran-jiran saya. Karena zona saya belum ada yang positif corona. Sahabat semua, berbicara tentang manajemen Ramadan ini sangat penting untuk kita. Sahabat semua sudah berdoa barangkali. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Jauh-jauh hari di bulan Rajab yang kemarin sahabat sudah berdoa itu untuk disampaikan usia kita ke bulan Ramadan. Maka mari kita terus
tingkatkan doa-doa kita supaya usia kita disampaikan ke bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan dengan kondisi saat ini, dengan adanya COVID-19, seperti apa? Selain ikhlas, kita harus tawakal. Ya, tawakal dengan bentuk apa tawakalnya? Ikuti arahan dari kerajaan Malaysia ataupun pemerintah Indonesia bagi yang tinggal di Indonesia, ikuti. Nah, terus yang kedua, ikuti apa lagi? Ikuti arahan Majelis Ulama Indonesia kalau di Indonesia, kalau di Malaysia ada ulama-ulama yang menganjurkan bahwasanya sudah sholat di rumah saja, maka ikuti itu. Nah, dengan mengikuti itu, semoga menjadi amalan kita. Amalan apa? Amal karena kita mentaati ulil amri, mentaati pemerintah ataupun mentaati kerajaan dan mengikuti juga arahan ulama-ulama. Di Darut Tauhid guru kami Kiai Haji Abdul Hakim Nasyar ataupun yang biasa dipanggil Hakim sudah menyarankan ataupun memberikan arahan untuk stay at home, di rumah, bekerja dari rumah. Nah, itu ya, tawakal. Jika ini ya, apa sih yang kita takutkan? Ya kita terjangkit corona ini. Lalu apa? Ya kita harus pasrahkan, kita tawakal kepada Allah. Andai kata kita meninggal wasilahnya karena COVID-19 ini, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan syahid ataupun syahidah. Itu penting sekali. Maka kalau misalkan hati kita sudah ready dengan hal seperti itu, sudah ikhlas, Ramadan pun siap kita jemput. Insya Allah. Ramadan pun siap kita menjumpai Ramadan yang kita cintai. Apa Abu Faris? Ataupun Pak Hasan, terserahlah sahabat semua mau memanggil saya apa. Mau Pak Hasan, Abu Faris. Kalau di radio di MGFM di Bandung ini dipanggilnya Abu Faris. Nah kalau di Malaysia dominan di kelas-kelas training yang ada di Malaysia, ada dipanggilnya saya Pak Hasan, dominannya macam tuh. Nah, tadi ditanya usia berapa? Saya usianya 39 tahun. Istri saya 2, anaknya ya, bukan istrinya. Jadi istri saya 1, itu tercantik sedunia ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali lagi ke materi. Apa yang dilakukan kita sebelum memasuki Ramadan, para salafus saleh, para ulama yang saya kutip adalah Imam Malik. Imam Malik sebelum memasuki Ramadan, beliau meningkatkan ilmunya. Beliau menambahkan porsi belajarnya. Beliau mengurangi porsi memberikan kuliahnya. Belajar yang banyak. Mempersiapkan Ramadan. Ini sangat penting sekali untuk kita semua. Maka ruhiyah ini sahabat semua adalah bekal yang terbaik bagi setiap muslim dalam menghadapi Ramadan ini. Ruhiyah ini yang akan menjadikan kita mempunyai motivasi. Ya. Dan motivasi ruhiyah kita ini menggerakkan semangat kita, menggerakkan spirit kita. Ini teramat sangat penting sahabat. Teramat sangat penting. Maka jagalah ruhiyah kita. Dengan apa ruhiyah dijaganya? Dengan ilmu yang ditambahkan. Dengan apa lagi? Dengan keikhlasan yang terus mendalam. Ikhlaskan keadaan kita saat ini, keikhlasan kita terus. Ya. Nah, seperti itu sahabat. Terus yang kedua apa Bu Faris? Kita harus membuat plan. Ya. Membuat rencana untuk amalan kita. Ya. Di bulan Ramadan setiap amalan dilipat gandakan oleh Allah SWT. Maka siap-siap kita memanage amalan kita. Nanti di bawah saya akan jelaskan lagi, ya. Karena di bulan Ramadan, ya, di bulan ini kita sedang berbisnis, sedang berdagang kita. Kalau di bulan-bulan yang lainnya boleh jadi keuntungan kita seperti biasa, dan di bulan ini keuntungan kita, berbisnis kita dilipat gandakan keuntungannya, hasilnya, ya, laba bersihnya, insya Allah, masya Allah. Gitu. Manajemen awal kita harus termanage dan sangat harus terorganisir yang sangat lengkap. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang ketiga, di bulan Ramadan ini kita juga harus memanage juga doa-doa kita. Setiap saat kita harus berdoa. Ya, insya Allah. Dan kita harus mengetahui bila ataupun kapan saja saat mustajab doa.
Salah satu yang terbaik adalah ketika menjelang berbuka. Nah, silakan ada tilawah terlebih dahulu, tadarus terlebih dahulu. Nah, selepas itu barulah kita kita berdoa yang banyak. Nah, sahabat semua, saran saya, sahabat sudah tidak banyak berdebat. Tidak banyak berdebat untuk apa? Ini doa menjelang berbuka puasa, apakah Allah malaka sumtu ataupun zahabad doma'u? Mau yang mana? Ya tinggal sahabat minta referensi ataupun minta dari ustadz, mau yang mana? Belajarlah dari ustadz-ustadz, silakan mau yang mana yang mau diambil. Nah, sahabat, saran saya saat ini sudah menentukan jumlah rakaat untuk tarawih. Mau mengikuti yang berapa? Mau 23 ataupun mau yang 11? Nah, sahabat tidak boleh lagi dalam keadaan perdebatan. Semua ada jelas riwayat-riwayatnya. Dan tak boleh lagi berdebat, tak boleh lagi beradu argumen. Yang penting kita perbanyak amal kita. Saya punya kawan ini semasa saya belajar di university, berdebat nih. Yang ini 11 rakaat, yang ini 23, bawakan kitab-kitab, berbincang, berbuah banyak, sampai tengah malam. Ketahuilah, saking berdebat selepas dari Isya itu, berdebat, bincang, saling menghujat, ini pendapatnya lemah, ini. Akhirnya apa? Dia lelah, kecapean, tidur, bangun-bangun menjelang subuh. Salat tarawihnya lewat, seperti itu. Tidak dilakukannya. Nah, jadi jangan sampai kita terbiasa dengan perdebatan, tapi terbiasa dengan diskusi saling menyayangi. Seperti itu ya, sahabat semua. Termasuk di Indonesia perlu saya kabarkan, perihal sholat Jumat nih. Aduh, ini sholat Jumat saya bagaimana? Bagaimana kalau tiga kali berturut-turut, macam mana nih tidak sholat Jumat? Nah, guru-guru kita termasuk guru kami ataupun guru kita semua, Ustadz Abdul Somad sudah menyampaikan juga landasan-landasannya bahwasanya saat ini dalam keadaan wabah. Jadi tidak apa-apa kalau kita melaksanakan digantikan oleh zuhur. Kalau di Indonesia saya pikir sudah sampai juga di Malaysia berita ataupun nasihat dari Ustadz Abdul Somad ini. Itu sahabat, perbanyak doa terutama di saat-saat mustajab insya Allah. Apalagi yang keempat ini derma ataupun infak ataupun sedekah. Nah, teladan Rasulullah dalam bersedekah ataupun derma itu bagaikan angin yang berhembus. Banyak sekali. Dan lihatlah orang-orang terdekat. Satu saudara mara kita. Kita maaf belum berpikir dulu yang jauh-jauh. Bagaimana saudara-saudara kita, adik, kakak kita, saudara-saudara kita. Perhatikan, apakah saudara-saudara kita dalam keadaan kekurangan, maka perhatikan itu. Terus yang kedua, jiran kita. Nah, jiran bagaimana? Kiri, kanan, belakang, 40 ke depan, 40 ke kiri, 40 ke kanan, 40 ke belakang, 40 rumah ke belakang. Perhatikan itu. Adakah tetangga kita, jiran kita, ada yang kelaparan, tak boleh di bulan Ramadan menyambut bulan Ramadan dengan penuh dengan keadaan sedih hati dan yang lainnya. Maka dermalah. Saya ingat sekali, saya awal ke Malaysia itu tahun 2010 dan mengikuti di Shah Alam di Masjid Biru. Wah, memang beberapa habit antara di Indonesia dan di Malaysia banyak perbedaan. Ada beberapa perbedaan lah ya. Mengenai bulan Ramadan untuk habitnya, untuk biasanya. Nah, misalkan contohnya selepas azan terus makan. Nah, kalau di Indonesia takjil terlebih dahulu, sholat, selepas sholat baru makan. Saya ingat sekali, wah Masya Allah. Di Malaysia yang betul-betul saya ingin memberikan saran ataupun nasihat, habit ataupun kebiasaan mubazir. Aduh ya Allah, banyak makanan disisakan, Kita harus punya prinsip dalam mengkonsumsi makanan. Lebih baik menambah daripada bersisa. Saya pernah juga hadir ataupun menikmati makanan akikah di Masjid Jelutong di Shah Alam. Ya Allah, Masya Allah, mewah sekali. Makanya kalau saya boleh bercanda dengan kawan-kawan kerabat saya, saudara mara saya dari Malaysia, kalau mau jadi orang miskin, mending tinggal di Malaysia.
Tapi kalau mau jadi orang kaya, mending di Indonesia. Kalau di Indonesia boleh dapat semua dah. Boleh dibeli apa. Masya Allah, itu bercanda saja, gurau saja ya. Derma, perhatikan. Sedekah kita, infak kita perhatikan. Kita harus manage, rencanakan berapa uang yang akan dikeluarkan di bulan Ramadan untuk sedekah ini. Boleh tidak lintas negara? Boleh, boleh. Asalkan ada yang amanah. Ada sebagian saya dengar juga saudara-saudara saya suka derma ke Kamboja, boleh. Ke Indonesia juga boleh. Jika di Malaysia sudah. Begitu ya, sahabat. Saya pun teringat 2013. Saya ikut salah satu NGO di Malaysia untuk membuat sembelih Idul Kurban di orang asli di daerah Perak di sana. Nah, saya lihat Perak nih. Yang terbayang waktu itu saya itu orang asli. Orang asli macam mana begitu ya. Ternyata jalan pun sudah bagus. Sudah ada estro pun di situ. Masya Allah. Betapa majunya negara Malaysia. Nah, maka silahkan sahabat, tuan-puan semua, bersyukurlah menjadi warga Malaysia. Bersyukurlah tinggal di Malaysia. Nah, yang saya tahu sampai 1.500 lebih tuh. Hampir 6 juta ataupun 5 juta lebih sebulan untuk selama COVID-19 ini, selama corona ini. Maka bersyukurlah. Di Indonesia bagaimana? Saya tak pernah berbagi kabar lah ya. Nanti sedih lah ya. Yang pasti saya mengalu-alukan ataupun menyarankan sahabat semua, tuan-puan semua untuk bersyukur. Bersyukur tinggal di Malaysia, bersyukur terhadap kerajaan Malaysia. Masya Allah, alhamdulillah. Gitu. Apalagi ya Bu Faris, time management kita. Ya. Setiap detik di bulan Ramadan berpahala, sahabat. Hatta tidur pun yang mubah menjadi pahala, insya Allah. Tapi masa sih kita tidur terus? Enggak kan? Kita tilawah, targetkan berapa kali khatam. Apalagi di saat ini. Maka kalau tahun kemarin kita selama 30 hari, selama bulan Ramadan, khatam 2 kali, sekarang boleh jadi 2 kali ganda. Kenapa? Karena tidak ada activity. Kalau belum ada perkembangan untuk COVID-19 ini. Ya, seperti itu, sahabat semua. Terus apalagi? Banyak hal. Sholat malamnya. Kalau dulu berjamaah di masjid. Kalau sekarang berjamaah bersama family tercinta. Nanti boleh tanyakan kepada ustadz ataupun yang memfatwakan. Kalau yang saya ikuti, dari fatwa-fatwa yang saya ikuti, boleh ketika sholat tarawih tersebut membaca mushaf. Jadi boleh sekali membaca mushaf. Nah, ada guru-guru kami juga, kalau saya lebih lezat lagi dengan hafalan saja, boleh, maka tingkatkan hafalan. Saya ingin lebih banyak tilawahnya sambil membaca mushaf, boleh, silakan, tidak apa-apa. Kalau Abu Faris macam mana? Ya, kalau saya sesekali dengan hafalan, sesekali lagi dengan membaca sambil membaca mushaf Al-Quran. Ya, hati-hati dengan cara menyimpan dan yang lainnya. Boleh stand di depan, boleh seperti itu, ataupun yang lainnya. Untuk hal ini, karena memang saya motivator, baiknya sahabat yang masih penasaran, boleh bertanya kepada guru-guru kita, kepada ustadz-ustadz, insya Allah. Terus, yang keenam ini adalah manajemen hawa nafsu. Ya, kita ingatkan ya bagaimana di bulan Ramadan ini menahan lapar kita, harus menahan juga pandangan kita, menahan juga memanage juga telinga kita, mulut kita harus terjaga. Hawa nafsu ya. Bulan riyadah, bulan latihan gitu ya. Ya, kita punya target, punya tujuan di bulan Ramadan ini. Apa? Takwa di akhirnya. La'alakum tatakun. La'alakum tatakun. Di akhirnya kita harus lebih bertakwa dan terus bertakwa. Nah, jadi memanage hawa nafsu dari dosa-dosa kita, hati-hati ya. Gitu. Jadi hawa nafsu harus dikendalikan. Itulah manajemen yang sangat penting, sahabat. Apalagi Abu Faris, dan yang last, yang ketujuh adalah manajemen amal. Nah, berbuah pahala karena dilakukan. Kalau cukup niat, berpahala. Ya, sahabat, ini di 12 hari lagi menuju Ramadan, bismillah. Saya berniat selama bulan Ramadan khatam tilawah Al-Quran sebanyak 4 kali.
Sudah pahala? Sudah dapat pahala. Oh, akan bertambah lagi pahalanya, berlipat-lipat ganda tentunya sudah dilakukan. Maka selain niatnya, maka manage amal-amal kita. Nah, berapa banyak uang kita yang ataupun harta kita untuk disedekahkan, dibuat derma macam mana? Silahkan buat rencana. Habit apa yang mau diperbaiki selama bulan Ramadan? Saran saya sahabat semua, ini memang sedap sekali. Selepas makan sahur, sholat subuh, tidur lagi. Rasanya sedap sekali. Tapi perhatikan sahabat, itu tidak ada teladan dari Rasulullah yang mulia. Tidak ada. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah menaruh activity, target activity kita, maka selepas subuh kita tadarus, kita tilawah Al-Quran. Berapa banyak? Silahkan. Selanjutnya variatifkan dengan apa? Dengan riadah, dengan olahraga. Mengambil udara. Kalau di Indonesia itu di Jakarta khususnya yang sudah dibatasi, boleh keluar rumah berjemur dan di luar rumah di halamannya itu boleh berjemur, boleh olahraga. Saya pikir di Malaysia masih boleh keluar rumah sedikit, maksudnya di halaman rumahnya untuk olahraga. Maka di bulan Ramadan selepas subuh setelah tilawah riadahlah. Jangan sampai terus tidur. Tak best, tak bagus macam itu. Dan saran saya hati-hati kalau bahasa Bandungnya sih bablas, tidak melaksanakan sholat sunnah duha. Maka saran saya, andai kata sudah penat, laksanakan sholat duha, setelah terbit matahari, laksanakan sholat duha, baru boleh selepas itu, tidur, silakan. Nah, seperti itu. Itu sahabat semua, saran dari saya semua, dari Bandung, untuk menghadapi bulan Ramadan ini. Ya, yang pertama adalah hal yang paling utama menjadi asas memanage menyambut bulan Ramadan adalah ikhlas menerima apapun keadaan kita. Ya, kita tawakal kepada Allah setelah mengikuti arahan pemerintah ataupun arahan kerajaan Malaysia, sudah mengikuti arahan-arahan ulama-ulama juga untuk stay at home, untuk menjaga diri di rumah, jaga kebersihan diri, sudah kita ikuti. Dan kita pun tawakal. Tawakal apa? Ketika sudah ikhtiar, tawakallah. Seperti apa tawakalnya? Kita tawakal kepada Allah. Seperti apa tawakalnya? Serahkan kepada Allah. Jika Allah mencabut nyawa kita, dikarenakan apa? Dikarenakan wabah corona ini, semoga Allah mengaruniakan pahala syahid ataupun syahidah. Apalagi yang ditakutkan? Ikhtiar sudah, wafat pun pasti. Ada quote yang menarik. Nih, sahabat semua. COVID-19 boleh jadi tak lebih dari 10% ataupun 10% menyebabkan kematian. Tapi kematian setiap saat ataupun 100% kematian 100% pasti datang kepada kita. Di masa ada artis yang famous yang asalnya dari Malaysia, tinggal di Indonesia dan menikah dengan orang Indonesia. Malamnya masih exercise, malamnya masih sembang dengan istrinya. Beberapa jam kemudian meninggal. Begitu mudahnya. Gitu ya. Begitu mudahnya. Allah mencabut nyawa kita. Begitu mudahnya. Jadi jangan pernah takut lagi. Manajemen ruhiyah kita siapkan mentality kita, ruhiyah kita dengan ilmu dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya kita juga tingkatkan amal kita, siapkan amal kita yang terbaik. Manajemen doa kita juga kita siapkan doa-doa yang terbaik. Ya, di saat-saat yang terbaik insya Allah. Apalagi sedekah, derma kita siapkan berapa target yang akan diberikan. Perhatikan saudara mara, jiran-jiran perhatikan, sahabat. Selanjutnya time management. Ya, selama Ramadan mau apa? Mau melakukan apa? Time to time-nya. Orang yang stres, stay at home, diam di rumah karena COVID-19 ini. Orang yang tidak mempunyai rencana dalam kesehariannya, dalam mengisi waktunya. Lepas bangun tidur apalagi ya? Tak ada plan baca Quran, tak ada plan baca ilmu, tak ada plan stay dengarkan kuliah-kuliah macam nih. Tak ada plan macam tuh. Maka apa yang terjadi? Setelah. Tidak boleh keluar. Kalau di Malaysia yang saya ikuti beritanya akan dihalau oleh polis. Seperti itu ya. Maka buatlah plan. Time to time-nya. Dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, mau apa saja.
time to time-nya. Ya, silakan. Selanjutnya, manajemen hawa nafsu perhatikan. Kita pun harus menjaga hawa nafsu kita dan manajemen amal. Nah, itulah sahabat Anwar dan sahabat pendengar semua. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau di-sharekan, ingin discuss, boleh. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada sahabat Anwar. Silakan sahabat. Okey, baik. Terima kasih Abu Faris ya. Abu Faris. Baik, insyaAllah. Boleh lah. Siap. Okey. Dan kita dapat lihat bahawasanya dalam saya translatekan dalam bahasa Malaysia senang sikit. Boleh. Okey, Abu Faris menerangkan tentang bagaimana kita nak manajemen Ramadan. Okey, untuk Ramadan ni ada 7 perkara untuk kita uruskan. Manajemen ni dalam bahasa Melayu ni urus. Jadi urus Ramadan ni bagaimana kita nak pengurusan Ramadan kita pada tahun ini. Berkenaan ada 7 perkara. Okey, yang pertama tentang ruhiyah, iaitu dalaman kita. Yang kedua adalah berkenaan dengan amal kita. Nombor 2. Nombor 3 adalah berkenaan dengan doa, bagaimana kita nak urus doa kita. Okay, yang nombor 4 adalah bagaimana kita nak urus kita punya infak, kita punya sedekah, kita punya derma. Itu nombor 4. Nombor 5 adalah bagaimana kita nak uruskan kita punya masa kita. Kita nombor 5. Okey. Dan nombor 6 adalah bagaimana kita nak urus kita punya hawa nafsu kita. Pada bulan Ramadan ni, hawa nafsu kita bagaimana cara nak menguruskannya. Okey, yang nombor 7. Ni saya nak tanya Abu Faris ni. Nombor 2 dengan nombor 7, amal. Benda yang sama. Apa beza tu? Okey. Saya khawatir tersilap ada kesalahan slide ini nampaknya. Jadi nombor 7 tu apa nama dia? Targetnya. Lebih ke targetnya. Kalau target manajemen target. Ya. Oke, gitu ya. Manajemen targetnya. Itu. Yang nomor 7 target. Oke, alright. Ataupun bahasanya boleh disebut hope-nya, harapannya di bulan Ramadan ini, apakah tilawah mau berapa kali selama bulan Ramadan, selanjutnya mau derma berapa banyak di bulan Ramadan, habit-habit apa yang mau diperbaiki selama bulan Ramadan, itu adalah target yang akan dibawa dan diniatkan oleh kita di bulan Ramadan ini. Alright, alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, masya-Allah ramainya yang menonton. Jadi kalau ada soalan nak tanya pun boleh kita tanyakan soalan. Kalau ada apa-apa kita boleh jawab, insya-Allah kita jawab. Okey, Abu Faris, bagaimana keadaan di Indonesia sekarang ni berkenaan dengan COVID-19 sedikit? Dan apa bezanya tentang Malaysia untuk menyambut Ramadan? 2 soalan tu. Keadaan semasa, lepas tu perbezaan Ramadan tahun lepas dengan tahun ni di Indonesia bagaimana? Baik. Bismillah. Kalau di Indonesia karena negaranya luas, jadi sebagian karantin wilayah ataupun bahasa pemerintahnya PSBB, pembatasan skala besar gitu ya. Jadi di Jakarta sudah dibatasi. Nah, kalau di Bandung belum lagi. Jadi perkembangannya seperti itu. Korban pun kemarin 3.000, Masya Allah, angkanya tersirap lagi, 3.000 sekian. Hanya saja persentase yang meninggalnya di Indonesia lebih banyak dibanding dengan di Malaysia. Mohon maaf belum update lagi, saya daripada salah menyampaikan. Datanya ada sebetulnya, tapi saya tidak menyimpan datanya. Itu. Selanjutnya, macam mana? Sholat boleh di rumah ataupun tidak? Di masjid ataupun tidak? Nah, kalau sebagian itu boleh di dalam masjid, di masjid dilaksanakannya, di zona yang hijau. Di Indonesia disebutnya itu zona yang belum ada positif corona, di situ disebutnya zona hijau, gitu ya. Di zona hijau masih boleh melaksanakan sholat Jumat di masjid, seperti di daerah saya, alhamdulillah masih sholat Jumat di masjid, melaksanakan tarawih pun insya Allah direncanakan di masjid selama belum ada yang terjangkit di daerah tersebut. Seperti itu. Jadi apakah seperti apa? Meriah seperti tahun yang lalu? Tentu tidak. Kita harus ikhlas menghadapinya. Saya pun ada beberapa event tahrib Ramadan ataupun event menyambut Ramadan dengan gegap gempita. Tentu
tidak sama dengan tahun yang lalu. Seperti itu sahabat Anwar. Okay, baik. InsyaAllah. Jadi, Abu Faris. Alright. So, apa Abu Faris punya kesimpulan? Okay, kita dah hampir ke penghujung rancangan. Okay, jadi apa kesimpulan nak diterangkan tentang Abu Faris? Okay, pesanan ke apa sebagainya untuk Ramadan kita yang akan datang ni, insyaAllah. Baik. Yang pertama, kita tidak terlalu berlebihan melihat COVID-19 ini. Banyak sekali hikmahnya. Yang paling utama adalah hikmahnya betul-betul tauhid kita diuji. Apakah kita takut hanya kepada Allah atau takut kepada corona? Betul-betul itu diuji. Ya, maka kalau kita harusnya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting sekali. Nah, itu. Terus apalagi? Nah, kita di bulan Ramadan, selain kita menghilangkan ketakutan kita di bulan Ramadan ataupun menghadapi Ramadan, maka kita pun harus melipat gandakan pahala. Kita tidak tahu COVID-19 ini sampai bila-bila masa, belum tahu. Selama antivirusnya belum ditemukan, boleh jadi di Malaysia karantina wilayah ataupun lockdown-nya terus diperpanjang seperti itu. Maka dan kita pun tidak tahu apakah kita tetap berada di dunia ini ataupun Allah syahidkan ataupun syahidahkan, wafatkan, kita tidak tahu. Maka lakukan selagi kita hidup. Maka beramallah yang banyak. Lakukan tilawah yang banyak. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Kaji Al-Quran. Tilawah yang banyak. Terjemahannya, syarahnya, silakan. Dan setelah mental kita siap, ruhiyah kita juga siap, maka silakan lakukan silaturahim dengan yang lain, sunah-sunah yang lain juga. Kalau misalkan masih boleh mengirim makanan kepada saudara mara kita, maka lakukanlah itu. Nah, dengan seperti itu, Ramadan tetap kita nikmati, Ramadan kita tetap termanage dengan baik, dan Allah mudah-mudahan memberikan takwa betul-betul kepada kita. Sehingga kalau Allah memberikan amanah kembali usia kita, maka di 11 bulan yang lainnya kita dalam keadaan suci, bersih, dan ready lagi untuk menjalani sisa hidup kita. Insya Allah. InsyaAllah. Okey, baik. Okey, Abu Faris, terima kasih atas jemputan Ana daripada Malaysia ni. InsyaAllah rindu sangat nak pergi ke Bandung. InsyaAllah ada rezeki lepas COVID ni kita pergi. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Allah Rabbi. Tapi kali ni nak pergi Bandung kena bawa tempat yang lain daripada sebelum ni ya. InsyaAllah. Nanti banyak sekali tempat-tempat baru, tempat peranginan baru nih insyaAllah. Ada yang baru insyaAllah. Ada insyaAllah. Alhamdulillah. Untuk pengetahuan penonton, Abu Faris adalah orang yang sangat penting di Bandung sebenarnya. Apabila semua kenal Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga Dr. Azhar suaminya, apabila mereka berdua ni pergi ke Bandung, Abu Faris inilah yang membantu mereka uruskan pengurusan dan sebagainya di Bandung. Alhamdulillah. Dan bahasa yang lebih menariknya adalah beliaulah yang membantu link dengan Agim. Kalau siapa tak kenal Agim tu, kalau orang kenal Ustaz Abdul Somad, kan, orang kenal Ustaz Yusof Mansur, ada satu lagi Agim kita panggil. Macam mana sebutan dia? Betul alhamdulillah. Panggil Betul. Itu abang. Abang. Seorang alim ulama juga di Indonesia. Betul. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah Nur Hafizah Musa dan juga Dr. Azhar juga berguru dengan beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak jadi bijak, cepat pandai dan sebagainya, kita berguru dengan guru kita. Guru kita punya guru. Faham? Jadi cari guru kita punya guru. Siapakah dia? Faham? Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, Agim salah satu guru kepada Ustaz Nur Hafizah Musa dan juga Dr. Azhar. Dan alhamdulillah kita dapat berjumpa dia, berguru dengan dia, dan kami pun sedang menjadi benchmark
dari di Malaysia ni benchmark kami adalah Agim jugalah daripada segi mahat tahfiz dia, dari segi pengurusan dan sebagainya. InsyaAllah kita cuba ke arah ke situ insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Abu Faris ni bukan sembarangan orang ya. Dia memang rendah diri, nampak tu. Orang-orang hebat ni begitu tuan-tuan dan puan-puan. Dia rendah diri, dia apa ni orang kata ramah dan sebagainya. Itu ciri-ciri orang hebat lah tuan-tuan. Orang alim gitulah insya-Allah. Amin. Jadi insya-Allah ada rezeki Abu Faris tolong ejaskan kami dengan Agim lah. InsyaAllah. InsyaAllah baru hari Jumaat baru ni dengan Ustaz Abdul Samad alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah. Dengan dia di Malaysia. InsyaAllah ada peluang. Jadi terima kasih Abu Faris luangkan masa bersama dengan kami di Malaysia, dan kami juga doakan semoga kesihatan kepada rakyat Indonesia dan juga Abu Faris dan juga family. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih atas segala-galanya. InsyaAllah ada masa kita jumpa lagi di rancangan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.